Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan beragam budaya dan sejarah yang semarak, menyimpan kisah memikat tentang Kerajaan Mataram. Berjaya antara abad ke-8 dan ke-11, Kerajaan Mataram mengukir keberadaannya di Pulau Jawa, meninggalkan warisan yang terus bergema melalui seni, arsitektur, dan praktik budaya. Esai ini membahas sejarah Kerajaan Mataram yang menawan, menelusuri kebangkitannya dari awal yang sederhana, hingga menjadi kekuatan dominan di Jawa kuno. Kita akan menjelajahi masa pemerintahan para penguasanya yang paling berpengaruh, mengungkap peristiwa besar yang membentuk takdirnya, dan menjelajahi jejak yang ditinggalkannya pada budaya Indonesia. Bergabunglah dengan kami, saat kami mengungkap kemegahan Kerajaan Mataram, sebuah bukti kecerdikan dan ketahanan masyarakat Jawa. Kerajaan Mataram, yang diselimuti kabut waktu, muncul di dataran subur Jawa Tengah sekitar abad ke-8 Masehi. Tidak seperti kerajaan besar yang lahir dari penaklukan, asal-usul Mataram sederhana. Sejarah awalnya terjalin dalam permadani kaya komunitas pertanian Jawa. Penguasa Mataram awal, nama mereka hilang ditelan waktu, menyadari pentingnya persatuan dan kolaborasi. Melalui aliansi strategis dan pemahaman yang mendalam tentang tanah, mereka mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, secara bertahap memperluas pengaruh mereka atas wilayah tetangga. Periode ekspansi ini, yang ditandai dengan perpaduan diplomasi dan kecakapan militer, meletakkan dasar bagi transformasi Mataram dari pemerintahan kecil menjadi kekuatan regional yang harus diperhitungkan. Benih-benih kerajaan yang kuat telah ditaburkan, siap untuk berkembang di bawah bimbingan para pemimpin yang visioner. Naiknya Raja Sanjaya ke atas tahta pada tahun 732 Masehi, menandai momen penting dalam sejarah Mataram. Seorang penguasa yang cerdas dengan pandangan yang tajam terhadap peluang, Sanjaya memahami bahwa kekuatan sejati berasal dari keseimbangan yang halus antara kekuatan militer dan pengaruh budaya. Pemerintahannya ditandai dengan kampanye militer ambisius yang memperluas perbatasan Mataram, membawa wilayah yang luas di bawah kendalinya. Namun, Sanjaya lebih dari sekadar penakluk. Dia adalah pelindung seni dan pengikut Hindu yang taat. Di bawah perlindungannya, candi-candi megah, pahatan yang rumit, dan sistem irigasi yang canggih mulai menghiasi lanskap Mataram, mencerminkan kemakmuran dan kecanggihan budaya kerajaan yang semakin berkembang. Pemerintahan Sanjaya meletakkan dasar bagi Kerajaan Mataram yang kuat dan abadi, mempersiapkan panggung untuk zaman keemasan pencapaian artistik, religius, dan politik. Namanya, yang terukir selamanya dalam sejarah Jawa, berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan transformatif dari kepemimpinan yang visioner. Setelah pemerintahan Sanjaya, kendali Mataram jatuh ke tangan dinasti Sailendra, menandai perubahan signifikan dalam lanskap keagamaan kerajaan. Dinasti Sailendra, pelindung agama Buddha Mahayana yang taat, mengantarkan era di mana ajaran Buddha berkembang pesat bersama tradisi Hindu yang ada. Periode ini menyaksikan pembangunan beberapa monumen Buddha paling menakjubkan di Asia Tenggara, termasuk Candi Borobudur yang megah. Mandala batu kolosal ini dihiasi dengan ukiran yang rumit dan stupa yang menjulang tinggi, berdiri sebagai bukti kecakapan arsitektur dan spiritual era Sailendra. Pengaruh Sailendra meluas melampaui ranah agama. Mereka membina hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, menjadikan Mataram sebagai pemain utama dalam jaringan maritim kawasan. Pemerintahan mereka, sebuah bukti dinamisme budaya Jawa, menunjukkan kemampuan kerajaan untuk merangkul dan mengintegrasikan kepercayaan baru, sambil mempertahankan identitas uniknya.